Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iman Adiaya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Q pada C++. Apa itu Q? Q adalah konsep penyimpanan sekumpulan data yang sering digunakan pada antrian data dapat disimpan dalam array atau linked list. Pada Q, penunjuk posisi depan dan belakang harus disimpan. Apabila akan menambah data pada antrian, maka menaikkan penunjuk belakang dan meletakkan data pada posisi tersebut. Apabila akan menghapus data pada antrian, maka dihapus pada posisi depan dan menaikkan penunjuk depan. Q menggunakan konsep FIFO atau first in, first out, yang artinya yang pertama masuk maka yang pertama keluar. Nah, berbeda dengan stack di mana stack memiliki konsep FIFO atau last in first out, di mana data yang paling terakhirlah justru yang paling pertama dikeluarkan. Sedangkan Q memiliki konsep FIFO yaitu first in atau first out, in first out. Jadi secara logika saja kita bisa melihat bahwa Q ini adalah sebuah antrian. Sebagaimana layaknya antrian, maka yang dapat dihapus atau dapat diambil atau mendapat giliran yaitu yang paling pertama kita inputkan. Itulah kenapa Q ini memiliki konsep first in first out atau FIFO. Kemudian ada beberapa istilah dalam Q. Yang pertama yaitu head atau front, yaitu elemen yang terdepan dari Q. Kemudian tail atau rear, yaitu elemen terakhir dari Q. Dan NQ yaitu meletakkan sebuah elemen pada tail atau rear yang memiliki fungsi sama seperti dengan push. Kemudian DQ yaitu menghapus atau mengeluarkan elemen pada head atau front yang memiliki fungsi dalam stack itu sama seperti pop, yaitu menghapus data. Jika NQ seperti push atau menginput, kemudian DQ sama seperti pop, yaitu menghapus. Kemudian DSMT yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah Q tersebut kosong atau tidak, sehingga nantinya kita bisa melakukan DQ. Dan isFull yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan apakah Q sudah penuh, sehingga nantinya kita bisa melakukan DQ. Apakah kita masih bisa melakukan DQ atau tidak, itu dilakukan oleh fungsi oleh isFull. Kemudian konsep dasar Q. Konsep dasar Q dapat kita ambil sebagai contoh, yaitu seperti yang bisa kita lihat di bawah ini, yaitu ada out, A, B, C, D, E, dan in. Nah, dari Q di atas kita lihat bahwa ada 5 elemen, yaitu A, B, C, dan D, dimasukkan secara berturut-turut dari belakang. Maka elemen A merupakan elemen pertama masuk sehingga menempati posisi pertama, dan elemen E merupakan elemen terakhir sehingga elemen E menempati posisi paling belakang. Nah, itulah kenapa Q memiliki konsep first in first out, yaitu yang paling pertama masuk pertama keluar. Yaitu bisa kita lihat di sini elemen A, elemen yang paling pertama dimasukkan merupakan elemen yang pertama juga kita keluarkan. Kemudian jika A sudah kita keluarkan, kemudian B lah yang menjadi bagian elemen pertama, dan maka dari itu elemen B lah yang keluar berikutnya, begitupun seterusnya. Kemudian diinputkan lagi, misalkan elemen F, elemen berikutnya, yang otomatis elemen terdepan yang sudah keluar menjadi elemen yang kedua posisinya, jadi elemen yang pertama, elemen ketiga yang kita keluarkan. Jika sudah dua elemen yang kita keluarkan, maka elemen ketiga tersebut yang menjadi elemen pertama. Seperti selayaknya sebuah antrian, di mana yang paling lebih dulu mengambil antrian, maka lebih dulu pula keluar, lebih dulu pula dilayani lah, seperti itu. Kemudian ada algoritma Q, yaitu Q di bawah ini memiliki berbagai macam operasi, atau NQ dan DQ. Atau NQ ini bisa kita katakan seperti push, dan DQ ini seperti pop atau out. Proses NQ ini yaitu proses menginputkan satu persatu data, dalam hal ini kotak A, B, C, dan E. Dan DQ
proses mengeluarkan satu persatu yang dimulai dari kotak A, B, C, dan E juga, artinya secara berurutan, itu dimana yang pertama adalah yang ketiga pertama keluar, pertama masuk pertama keluar. Kemudian ada fungsi dalam queue, yang pertama yaitu inisialisasi queue untuk menciptakan queue kosong, kemudian is full yaitu fungsi untuk melakukan pengecekan apakah queue dalam kondisi penuh, dan queue fungsi yang menambahkan sebuah elemen ke dalam queue dengan syarat queue tidak penuh, artinya kita bisa menginputkan sebuah data atau elemen pada queue jika queue tersebut belum penuh. Kemudian ada isEmpty, fungsi untuk melakukan pengecekan apakah queue dalam kondisi kosong, sehingga nantinya kita bisa melakukan fungsi dequeue, yaitu menghapus atau mengeluarkan sebuah elemen dari queue. Karena syarat dequeue ini adalah queue-nya tidak kosong, artinya ada data di dalamnya, sehingga ada data yang bisa dihapus. Jika kosong, kita tidak bisa melakukan penghapusan karena data mana yang ingin kita hapus, karena tidak ada datanya. Dan jika isFull mengatakan bahwa queue ini penuh, maka kita juga bisa melakukan dequeue, sehingga nantinya kita bisa melakukan inqueue kembali, atau kita bisa menghapus data yang penuh dan kita bisa menambahkan data baru ke dalam sebuah queue. Baik, langsung saja kita menuju sesi coding yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke, baik. Di sini saya sudah mempunyai sebuah program queue. Seperti biasa, bikin library iStream, delete, dan code.h. Kemudian di sini queue ini memiliki maksimum kapasitasnya ada 5 data atau 5 elemen. Dan di sini ada struct yaitu queue. Di dalamnya terdapat data dengan array, elemen dengan array tentu saja, yang telah dideskripsikan sebelumnya, sudah didefinisikan yaitu 5 maksimumnya. Kemudian ada head, ada tail, dan struct ini mempunyai objek berupa queue dan queue antrian. Oke, jadi di sini ada sebuah prosedur create, di mana prosedur ini adalah prosedur yang menentukan pada saat kita menginputkan sebuah data pada queue ini dimulai dari 0, karena di sini dideskripsikan dari -1. Nah, pada bagian headnya dimulai dari -1 dan bagian tailnya dimulai dari -1, artinya pada saat kita menginputkan semuanya dimulai dari 0. Pada saat kita mengeluarkan data itu dimulai dari 0, kemudian pada saat menginputkan data itu dimulai dari 0 juga. Kemudian di sini ada fungsi isEmpty, yaitu fungsi di mana untuk melakukan pengecekan apakah queue ini kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita bisa menambahkan data, dan jika tidak kosong, maka kita bisa menambahkan data-data yang berikutnya. Dan kemudian di sini ada fungsi isFull, di mana fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan apakah queue ini sudah penuh atau belum, sehingga nantinya kita bisa melakukan penginputan data sampai titik maksimumnya, di mana kita tidak bisa menginputkan data lagi. Di sini kita lihat menggunakan else dan antrian.tel max -1. Artinya pada saat kita menginputkan, maksimum data yang diperoleh adalah pada indeks keempat atau data keempat, karena kita telah mendefinisikan sebelumnya maksimumnya, nilai maksimumnya adalah 5 dikurang -1 adalah 4, maka dari itu maksimum data yang bisa kita inputkan adalah 5 yang dimulai dari 0, hingga indeksnya paling maksimum adalah 4 atau data keempat berupa antrian keberapa. Kemudian di sini ada EQ, tentu saja EQ ini untuk melakukan penginputan ya, dan ini menggunakan
SMT ini memiliki nilai benar, artinya data emang kosong, maka kita bisa melakukan penginputan dan dimulai dari nol. Dan ini jika data kosong maka kita melakukan penginputan dan hasil outputnya berupa data sudah dimasukkan. Dan kemudian kondisi lainnya, jika data tidak penuh, artinya SQL ini kan untuk melakukan pengecekan apakah data penuh atau tidak, apakah queue penuh atau tidak, sehingga kita bisa melakukan penginputan kembali atau tidak. Jika SQL ini memiliki nilai 0, artinya tidak penuh, maka kita bisa menginputkan data-data berikutnya. Dan tentu saja ini bersifat increment, artinya bertambah berkelipatan, karena di sini dimulai dari 0 karena dan pada kondisi kedua ini menggunakan increment, maka dari 0 akan bertambah menjadi 1 dan seterusnya. Kemudian ada fungsi the queue. The queue ini bisa kita ketahui untuk menghapus data, dan di sini kita bisa melakukan penghapusan data yang dimana menggunakan perorangan for, artinya kita bisa menggunakan ini berulang-ulang sesuai dengan jumlah data yang kita inputkan. Artinya dimulai dari head yang kita keluarkan, kemudian sejumlah dari tail, artinya seberapa banyak data yang ada dan harus dikurangkan. Kemudian antrian ini bersifat decrement, tail ini bersifat decrement, sehingga data pun terus menerus menurun, hanya terus menerus berkurang, kebalikan dari fungsi increment. Kemudian di sini ada prosedur clear, di mana kita bisa menghapus seluruh data secara langsung tanpa satu persatu, artinya mengosongkan queue. Kemudian ada prosedur tampil, yaitu menampilkan sebuah data yang telah kita inputkan, semua data dan seluruh isi yang ada dalam queue. Di sini menggunakan if dengan fungsi isEmpty, fungsinya isEmpty sama dengan 0. Jika isEmpty bernilai benar, ini bernilai 1, maka data akan menampilkan perintah berupa data kosong. Dan jika isEmpty bernilai salah, maka inilah yang akan berjalan, yaitu kondisi di mana seluruh data akan ditampilkan sesuai dengan indeksnya masing-masing. Kemudian di sini saya sudah membuat menu berupa pilihan-pilihan. Menu apa saja bisa kita lakukan, deklarasi variabel berupa fill data. Di sini kita bisa melakukan 5 pemilihan, yaitu yang pertama ada enqueue atau memasukkan data, kemudian ada dequeue untuk menghapus data, kemudian case 3 yaitu tampil untuk menghapus data, untuk menampilkan data, kemudian case 4 itu clear untuk menghapus data, dan case 5 itu untuk keluar dari program while fail. 5 ini adalah untuk melakukan pemilihan apakah ini, artinya while ini untuk nantinya bagian pemilihan ini, bagian pemilihan no ya. Baik, langsung saja kita lihat hasil bagaimana hasil program ini. Bisa kita jalankan, yaitu untuk menentukan kita masukkan ke pilihan 1 dan kita masukkan datanya berapa. Saya masukkan 3, saya masukkan kembali. Mari kita coba lagi untuk menentukan apakah masih bisa atau tidak. Bisa kita inputkan karena sudah penuh. Kita bisa melakukan menampilkan sebuah program ya. Kita tampilkan programnya berapa yang telah kita inputkan tadi, data-datanya. Sini kita lihat 3, 5, 7, 9. Yang pertama yaitu 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, dan 5, 11. Jika kita melakukan the queue, jika pada stack pada saat kita melakukan penghapusan, yang terhapus adalah yang paling atas atau yang paling belakang jika pada queue, namun jika untuk queue tidak yang paling belakang, karena
karena queue ini bersifat first in first out, maka dari itu yang paling pertama masuk adalah yang paling pertama juga keluar. Ini bisa kita lihat, jika kita melakukan the queue, maka yang terhapus adalah bagian nomor 3. Nah, dan urutan pertama menjadi yang data yang kelima, dan kita bisa menambahkan data lagi di belakang sebelah sini, menambahkan data yang baru lagi, dan kita bisa melakukan penghapusan lagi, dan sama data kelima lah yang terhapus. Nah, 7, 9, dan 11. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan mengenai queue. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan saya akhiri. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi penjelasan mengenai queue pada C++. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.